Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Suci Rahmawati, mahasiswi program studi Hukum Keluarga Islam dengan NIM 1261022122127. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan review jurnal untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradilan Islam. Baik, langsung saja kita review jurnal pertama dengan judul jurnal Sejarah Kerajaan Turki Utsmani, Analisis Kemajuan dan Penyebab Kehancuran Turki Utsmani. Dari hasil review di atas dapat kita ketahui permasalahan yang dibahas, yaitu terkait regenerasi sultan yang tidak berjalan baik, sehingga kualitas sultan dari masa ke masa semakin menurun, sehingga tidak dapat lagi mengendalikan daerah kekuasaan yang semakin meluas. Dengan tujuan penelitian membahas bagaimana sejarah kerajaan Turki Utsmani dengan menekankan pada kemajuan dan penyebab kehancurannya. Metode penelitian pada jurnal ini adalah dengan penelitian sejarah dengan metode deskriptif historis, dan hasil dari penelitiannya adalah salah satu kemajuan terbesar dari kerajaan Turki Utsmani adalah kemajuan di bidang militer, di mana hal ini dibuktikan dengan luasnya daerah-daerah penaklukan yang dilakukan oleh kerajaan Turki Utsmani. Selanjutnya, kelebihan dari penelitian ini, selain daripada penggunaan tanda baca yang sudah baik, pembahasannya sudah sesuai dengan konsep metode penelitian, kemudian menyajikan abstrak dan simpulan, kemudian literatur yang digunakan cukup banyak sehingga dapat memperkuat penelitian tersebut. Kemudian kekurangan dari penelitian ini yaitu jurnal yang dibuat itu kurang ringkas. Selanjutnya kita review jurnal kedua dengan judul Blessing in Disguise Teori Resepti. Dampak teori resepti pada tradisi penyalinan dan penulisan ulang manuskrip hukum adat dan undang-undang Kerajaan Islam Nusantara. Dari hasil review di atas dapat kita ketahui permasalahan yang dibahas, yaitu terkait pertama, bagaimana implementasi politik hukum penjajah pasca teori resepti. Kedua, bagaimana dampak implementasi teori resepti terhadap proses transmisi manuskrip hukum adat, yang di dalamnya tentunya terdapat dokumentasi hukum Islam. Dengan tujuan penelitian mencermati masa penulisan, pengundangan, dan penyalinan ulang. Metode penelitian pada jurnal ini adalah dengan penelitian studi dokumen dengan pendekatan sejarah. Dan hasil dari penelitiannya adalah pasca penerimaan teori resepti, pelaksanaan penulisan ulang dokumen hukum adat cukup intensif dan mengalami puncaknya ketika dibukukan dalam Adat Res Bandel yang berjumlah 45 jilid. Jilid pertama dicetak pertama kali pada tahun 1910 Masehi. Dengan pembukuan tersebut, pemerintah Belanda ingin menegaskan bahwa hukum yang berlaku di masyarakat adalah hukum adat.
Selanjutnya kita review kelebihan dari jurnal ini. Selain daripada penggunaan tanda baca yang sudah baik, pembahasan juga sudah sesuai dengan konsep metode penelitian, kemudian literatur yang digunakan cukup banyak sehingga dapat memperkuat penelitian tersebut. Kemudian kekurangan dari jurnal ini adalah jurnal tersebut terlalu panjang. Kemudian pendahuluan yang kurang ringkas dan tidak terdapat simpulan. Penutup juga tidak menjawab terkait permasalahan daripada penelitian. Selanjutnya kita review jurnal yang ketiga dengan judul Penegakan Hukum Pidana Islam atau Jinayah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dari hasil review di atas dapat kita ketahui permasalahan yang dibahas yaitu terkait pertama, bagaimana karakteristik sistem peradilan pidana Islam yang dijalankan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kedua, bagaimana implementasi pembagian yurisdiksi di antara peradilan pidana Islam dengan peradilan pidana umum di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Ketiga, faktor-faktor apakah yang menentukan keberhasilan penegakan hukum pidana Islam atau jinayah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dengan tujuan penelitian pertama mengidentifikasi karakteristik sistem peradilan pidana Islam yang diimplementasikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kedua, mengetahui pembagian kewenangan di antara peradilan syariah dan peradilan pidana umum. Ketiga, mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh pada keberhasilan penegakan hukum pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Dan hasil dari penelitiannya adalah pertama, sistem peradilan pidana Islam yang dijalankan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memperlihatkan model kombinasi antara sistem peradilan pidana konvensional dengan sistem peradilan syariah. Kedua, kewenangan mengadili di antara peradilan pidana Islam dan peradilan pidana umum memperlihatkan hubungan koeksistensi. Ketiga, penegakan hukum pidana Islam atau jinayah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengalami ujian yang berat untuk dapat mencapai keberhasilan yang diharapkan. Selanjutnya kita review kelebihan dari jurnal ini. Selain daripada penggunaan tanda baca yang sudah baik, pembahasan juga sudah sesuai dengan konsep metode penelitian. Kemudian, jurnal ini juga menyajikan abstrak dan simpulan. Literatur yang digunakan juga cukup banyak, sehingga dapat memperkuat penelitian tersebut. Dan kekurangan dari jurnal ini adalah terdapat beberapa kalimat yang ambigu. Demikian review jurnal yang dapat saya paparkan adanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.